Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan Rubrik Hukum Properti dan Konstruksi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apartemen. Apa bukti kepemilikan apartemen dan berapa lama jangka waktu kepemilikan atas suatu apartemen. Seperti diketahui, di perkotaan karena keterbatasan lahan banyak dibangun bangunan vertikal, baik untuk perkantoran ataupun untuk tempat tinggal. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman dibedakan ada 3 bentuk rumah. Yang pertama adalah rumah tunggal, yang kedua adalah rumah deret, dan yang ketiga adalah rumah susun. Rumah tunggal adalah sebuah rumah yang berdiri di atas kapling tersendiri yang salah satu dindingnya tidak berbatasan dengan dinding yang lain. Sedangkan rumah deret adalah beberapa rumah yang salah satu atau kedua dindingnya berbatasan dengan dinding yang lain, tapi masing-masing memiliki kapling tersendiri. Dan yang ketiga adalah rumah susun, ya, tempat tinggal berupa bangunan bertingkat. Rumah susun diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Pada undang-undang ini dibedakan ada 4 macam rumah susun, yaitu rumah susun umum, rumah susun yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik itu rumah susun sewa, rusunawa, atau rumah susun sederhana milik, rusunami, disebut juga apartemen sederhana. Yang kedua adalah rumah susun khusus, rumah susun yang dibangun untuk tujuan khusus, misalnya untuk asrama mahasiswa, untuk atlet, ya, seperti Wisma Atlet, atau untuk masyarakat terdampak bencana alam. Yang ketiga adalah rumah susun negara, rumah susun yang dibangun untuk pejabat negara atau aparatur negara, baik sipil maupun militer. Nah, dan yang keempat adalah rumah susun komersil, rumah susun yang dibangun untuk mendapatkan keuntungan, termasuk di sini adalah apartemen. Apabila akan membeli atau memiliki suatu apartemen, yang perlu diperhatikan adalah apa bukti kepemilikannya dan berapa lama jangka waktu kepemilikan. Dan kedua hal itu dipengaruhi oleh status hak atas tanah di mana apartemen tersebut dibangun. Bukti kepemilikan apartemen ada 2. Yang pertama, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHM Sarusun). Ini lahir apabila apartemen tersebut dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak pengelolaan. Dan yang kedua adalah surat kepemilikan bangunan gedung SKBG Sarusun. Ini lahir apabila apartemen tersebut dibangun di atas benda milik negara berupa tanah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau di atas tanah sewa, suatu tanah wakaf, ya. Nah, apa bedanya? Kalau SHM Sarusun selain memiliki unit apartemen, pemilik juga memiliki bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Bagian bersama adalah bagian yang ada dalam bangunan gedung seperti selasar, lift, tangga, ya, yang dimiliki secara bersama. Benda bersama adalah milik bersama di luar bangunan gedung seperti tempat bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Dan tanah bersama adalah tanah di mana apartemen tersebut dibangun. Sedangkan SKBG Sarusun itu selain unit apartemen hanya memiliki benda bersama dan bagian bersama, tidak memiliki tanah bersama karena tanahnya tadi dibangun di atas tanah sewa. Jadi itu beda antara SHM Sarusun dan SKBG Sarusun. Nah, untuk jangka waktu kepemilikan, SHM Sarusun memang secara teori bisa dibangun di atas tanah hak milik, tetapi jarang ada, ya, karena developer yang membangun juga merupakan badan hukum yang bukan merupakan subjek hak milik. Nah, apabila dibangun di atas hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan, jangka waktunya adalah 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun, atau kalau diakumulasi 80 tahun. Sedangkan hak pakai semula itu lebih pendek, yaitu jangka waktunya 25 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 25 tahun atau 70 tahun. Tetapi saat ini dengan PP nomor 18 tahun 2021
jangka waktu hak pakai juga sama dengan hak guna bangunan, yaitu 30 tahun diperpanjang 20 tahun, diperbarui 30 tahun, akumulasi 80 tahun. Jadi itu sama ya, apakah hak guna bangunan atau hak pakai. Hanya yang perlu dipahami bahwa jangka waktu ini adalah sejak hak guna bangunan itu diberikan kepada developer yang membangun ya. Berapa lama dimiliki oleh para pemilik itu tentu sisa waktu yang masih ada. Nah, apa bedanya di atas hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara dan di atas hak pengelolaan? Itu juga harus jelas di awal, karena ini mempengaruhi ketika perpanjangan ya hak pengelolaan tentu dengan birokrasi yang lebih melibatkan banyak pihak ya, sebagai pemegang hak pengelolaan itu menyetujui apa tidak. Kalau di atas tanah negara kan kita tinggal datang ke kantor pertanahan, prosesnya bisa dilakukan ya. Kemudian juga biaya sewa perpanjangannya juga berbeda. Yang di atas tanah hak pengelolaan itu lebih mahal. Nah, sedangkan itu untuk SHM Sarusun ya, untuk SKBG Sarusun ya kita harus perhatikan berapa lama perjanjian sewa pihak developer pembangun apartemen dengan pemilik tanahnya ya. Itu mempengaruhi jangka waktu SKBG Sarusun, karena SKBG Sarusun tidak mungkin lebih panjang dari perjanjian sewa tanahnya. Nah, itu gambaran mengenai apartemen. Banyak hal lagi tentang apartemen, yaitu mengenai bagaimana mengelola apartemen, seperti adanya perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun, bagaimana peningkatan kualitas suatu bangunan apartemen akan dibahas pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian sesi kali ini. Apabila ada pertanyaan dapat mengunjungi rubrik hukum, properti, dan konstruksi. Di sana juga ada nomor kontak yang dapat dihubungi. Terima kasih. Salam dari kami, rubrik hukum, properti, dan konstruksi.